Dan peristiwa Isra Mi'raj itu nanti malam 27 Rajab malam. Kalau penanggalan Hijriah itu tidak ada malam Senin, dan yang ada Senin malam. Kenapa? Karena pergantian tanggal itu pas maghrib. Jadi sekarang ini tanggal 26. Hari ini hari Ahad. Nanti habis maghrib itu bukan malam Senin, tapi sudah Senin malam. Kalau tanggal Masehi nanti sore itu namanya malam Senin. Tidak. Jadi itu perbedaan antara penanggalan Hijriah dengan penanggalan Masehi. Para jamaah sekalian yang saya hormati, saya mohon maaf, ini masih Rajab, maka saya ingin meneruskan keterangan saya mengenai peristiwa besar Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Prolognya itu memang skenario sedemikian rupa oleh Allah sehingga patut sekali kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan mukjizat besar berupa peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagaimana prolognya? Awalnya orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu istri beliau yang bernama Khadijah, yang membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam habis-habisan, seorang milioner menjadi hidup pas-pasan. Itulah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Khadijah. Dan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah itu cinta yang tidak pernah bisa dilupakan. Itu saya teringat nasihat yang saya dulu pada saya. Saya itu pernah dinasihati, Mak, kamu jangan suka kawin, satu saja sampai Allah memampu. Terus beliau itu bercerita, saya ini menikah sudah 7 kali. Yang namanya bau ketiak istri pertama itu terletak begitu sekelin, itu baru biasa saja. Saya pikir-pikir, oh benar Pak Kiai memberi dan sebagainya. Jadi terletak punah itu tidak pernah bisa dilupakan. Demikian juga Khadijah radhiyallahu anha ini, biar kelihatan 11 tidak pernah meruntuhkan rasa cinta beliau kepada Khadijah. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, kok wafat itu persis bulan Desember. 2 minggu kemudian pas bulan Januari, kok pamannya yang bernama Abu Thalib wafat. Padahal tarikh menjelaskan betapa Abu Thalib itu melindungi Rasulullah Sallallahu
dari segala bentuk penyiksaan baik psikis maupun fisik kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa pembelaan. Bulan Januari dipanggil oleh Allah. Maka kesedihan Rasulullah itu sudah tidak kepala tanggung. Jadi prolognya pertama kali ruang gerak dakwah di Mekah sudah nyaris tidak ada karena semuanya menentang. Orang yang paling dicintai Bapak berturut-turut habis Khadijah, terus Abu. Maka tahun itu dinamakan Amul Husni, tahun kesedihan. Di saat Rasulullah berada di puncak kesedihannya itu, apa beliau putus asa? Dan beliau pergi ke Taif menyampaikan dakwah Islam. Ternyata di Taif pun mendapatkan sambutan yang luar biasa pedihnya, yaitu remaja-remaja Taif melempari batu, melempari kotoran, sehingga Rasulullah kepalanya ini berdarah-darah. Fatimah sambil metani itu menangis. Apa jawab Rasulullah? Jangan menangis anakku. Semuanya ini terjadi karena Abu Thalib. Seandainya beliau masih hidup, tentu beliau melindungi. Sudah komplit kesedihan. Nah, oleh karena itu maka pada malam hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merenung di sisi Ka'bah, dan dalam beliau merenung itulah malaikat Jibril datang menjemput beliau untuk melakukan suatu perjalanan panjang, rekreasi dan tidak main-main dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Saya pernah baca penelitian bahwa langit itu punya pintu. Pintunya langit itu di mana? Quran sendiri kan mengatakan apa itu bahwa langit itu ada pintunya. Itu loh, bersama Abu Bakar surat An-Naba, langit itu punya banyak pintu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berdoa untuk orang yang meninggal dunia, salah satu di antara doanya itu berbunyi, Allahumma ftah abwaabas samaa'i bi-ruhi. Ya Allah, bukakan pintu langit untuk roh orang ini. Hati-hati, pintu langit itu bisa tidak terbuka, tertutup terus sehingga roh itu melayang-melayang. Siapa yang rohnya melayang-layang ini? Rasulullah suatu hari takziah. Ketika mau sholat, Rasulullah bertanya kepada keluarganya, apakah si mayit ini punya hutang? Dijawab oleh keluarganya, punya. Rasulullah menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menyalati jenazah ini, dan Rasulullah pulang. Tetapi beliau tidak mensalat. Pulangnya Rasulullah itu bukan marah,
marah ya. Tapi ambil uang untuk nyauri utang. Sebab apa? Sebab nafsul mukmin mu'allaqun bihi. Roh orang mukmin itu tergantung kepada hutangnya. Sehingga kalau dia punya hutang sampai meninggal dunia, roh itu tidak, pintu langit itu tertutup, sehingga dia mu'allaqun bainas sama wal adanya, bergantungan antara langit dan dan terus kok langit itu terus gimana? Coba lihat semua satelit yang diluncurkan menembus luar angkasa mesti lewat langit Masjidil Aqsa. Maka pintu langit itu kira-kira di situ. Ilmu pengetahuan sekarang saja meluncurnya keluar dari bumi itu melewati langit Masjidil Aqsa. Memang barok nafikan betul-betul. Oleh karena itu Rasulullah SAW dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa langsung melesat ke langit yang lebih. Pertama ketemu Nabi Adam, Nabi paling senior. Nabi Adam, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, siapa itu yang Jibril? Kok apa itu? Ini dalam Sahih Muslim ya, saya baca. Saya tidak apa hadis kamu panjang di Rasulullah. Ketika orang ini menoleh ke kiri nangis, ketika menoleh ke kanan tersenyum. Rasulullah heran, bertanya kepada malaikat Jibril, siapa itu malaikat Jibril? Dijawab, itulah Nabi Adam, asal pertama kali manusia, berarti itu bahmu sing pertama. Begitu melihat umatnya yang di sebelah kiri itu ada di neraka kubur nangis, belum anak buahnya di situ. Begitu melihat ke kanan tersenyum, karena itulah apa itu anak cucunya yang hidup dalam kebahagiaan. Para jamaah sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan nanti Nabi Adam itu melihat ke kanan itu ada kita semuanya ya. Sebab kalau ke kiri kok ada kita, na'udzubillah. Tapi jangan khawatir, dengan kita punya jamaah seperti ini, akrab ini kan ada silaturahmi, ada ikatan batin. Besok kalau semuanya itu di surga, ada yang kancret satu, pasti ada yang bertanya, teman saya yang satu itu, ya Allah kok gak kelihatan. Allah akan berkenan cari di neraka dan tidak merasa panas. Loh kok tidak merasa panas? Kalau dengan neraka itu urusan Gusti Allah, bukan urusan kita. Kan gitu kan? Nah, boleh itu teman jamaah sakinah. Tarik, ayo bareng-bareng yang jelas. Ya mudah-mudahan ya juga tidak ada yang kancil ya. Itu umpomo ono sing kancil. Sebab kita itu kan nggak jelas kan, kira-kira melbu neraka melbu swarga itu nggak jelas. Sebab apa? Kelas imani kelas ecek-ecek dari kita, bukan kelas yang high class kan. Alah, ya seperti itulah kita. Tapi melbu swarga ini mesti itu tidak mungkin.
Siapa yang ada itikat, ada hati yang beriman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, akan masuk. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, sampai di situ saja, terus menghadap Allah. Kalau saya bicara Nabi Muhammad menghadap Allah, jangan bayangkan saya dengan menghadap ini. Sebab Allah itu tidak bisa dipikirkan saja, diimajinasikan, itu di luar daripada imajinasi manusia. Orang yang memikirkan Allah itu seperti ini mesti salah. Sebab apa? Sebab laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Jangankan bicara tentang zat Allah, tentang surga saja itu tidak bisa. Loh, kok tidak bisa? Kenapa? Orang yang pernah melihat surga itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah turun ke bumi, ditanya bagaimana surga itu, apa jawab Rasulullah? Fiha ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara fi qalbi bashar. Apa yang ada di surga itu tidak pernah dilihat mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terpikir dalam imajinasi manusia. Artinya tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan bahwa surga itu seperti itu. Itu bicara surga. Surga itu kan makhluk ciptaan. Lalu Allahnya bagaimana? Laisa kamitslihi syai'un. Apapun bayangan kita tentang Allah, maka itu pasti salah. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, jadi kalau begitu tidak ilmiah, tidak masuk akal. Jangan berpikir bahwa apa saja yang tidak bisa terpikir itu tidak ilmiah. Panjenengan saya BDI, saya yakin pasti tidak bisa. Coba jelaskan warna merah kepada orang buta, sehingga orang buta itu paham bahwa warna merah itu seperti bendera kita. Kira-kira jenengan bisa? Tidak mungkin. Kita tidak punya kata-kata yang membuat orang buta paham warna merah itu seperti ini. Itulah barang kelihatan nyata, tapi kita tidak bisa menjelaskannya. Ya memang itu bukan keterbatasan daripada manusia. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, di saat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima kewajiban sholat 50 waktu. Turun ketemu Nabi Musa, Muhammad. Nabi Musa ketemu Rasulullah ketemu Nabi Musa itu, Nabi Musa nangis. Nangisnya bagaimana? Nangisnya, ya Muhammad, umatku ini ternyata sedikit yang bisa masuk surga. Sementara umatmu itu orangnya lemah, tapi mayoritas berada di dalam surga. Itu yang dikeluhkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa itu terkenal Nabi yang suka protes, ya ya. Sampai Al-Quran memberikan gambaran Nabi Musa itu sebagai orang yang suka protes.
Bagaimana gambarannya? Ada di dalam surat Kahfi. Ketemu Khidir. Rupanya Nabi Musa disuruh belajar kepada Khidir. Nabi Khidir sanggup menerima Nabi Musa sebagai murid asal tidak berkomentar apa-apa dalam perjalanan dua orang ini, yaitu Musa dan Khidir. Naik perahu. Begitu turun perahunya di Musa. Nabi Musa sebagai orang yang suka protes tidak benar. Jadi menegakkan kebenaran itu memang sudah menjadi karakter daripada Nabi Musa. Siapapun orangnya tidak benar harus diusah. Protes, katanya kamu tidak komentar apa-apa. Sekarang kok komentar, protes terhadap apa yang saya lakukan. Nabi Musa minta maaf, diajak jalan. Ada seorang anak dibunuh sama Nabi Khidir. Ini kan tambah parah. Kenapa engkau membunuh seorang anak? Nabi Khidir ngomong, sekali lagi kamu berkomentar, maka itulah saatnya kita berpisah. Jalan lagi, kok kalau dalam keadaan lapar. Di situ ada pagar yang mau roboh, sama Nabi Khidir ditegakkan. Nabi Musa sebenarnya boyo jantung kompos. Maka Nabi Khidir mengatakan hadza firaqu baini wa bainika. Inilah saatnya kita berpisah. Sa'unabbiruka bitakwili malam tastati alai sob. Akan saya jelaskan hal-hal yang kamu tidak sadar. Maka di situ Nabi Khidir menceritakan amnas safinatu fakana li masakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an aqibaha wa kana bara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasbah. Kenapa perahu itu saya rusak? Padahal ini masih bagus. Karena di belakang ada kelompok begal yang suka merampas perahu-perahu yang bagus. Kalau perahunya rusak tentu tidak diambil. Tentang anak amal bulan fakana abawahu mu'minan fakhshina ayyul biqaumatu yana wa kufra fa'aradna ayyul bila apa itu menjadi apa yang jadi si anak ini sengaja saya bunuh karena anak ini nantinya menjadi anak durhaka. Dan aku berharap Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Wa amman hidaru fakana liulamaini yatimaini fil madinati fakana tahtarukan sunnahuna. Ada pagar yang saya tegakkan itu milik dua orang anak yatim di kota. Kedua orang tuanya itu soleh, dan saya berharap agar anak ini nanti bisa mengambil harta karun yang ada di bawah pagar. Nah, sekarang pertanyaan, kok seperti itu? Merusak perahu, membunuh anak, kemudian menegakkan dinding yang hampir roboh. Ternyata Nabi Khidir sendiri mengatakan wa ma fa'altu an amri, ini
proteksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian yang saya hormati, maka protes daripada Nabi Musa tidak bisa mengatakan Khidir salah, karena Nabi Khidir mengatakan Rama fa'altu an amri, ini bukan perbuatan saya, tapi semuanya itu adalah kehendak dari Allah. Selesai. Intinya Nabi yang paling suka protes itu adalah Nabi Musa. Dan orang banyak protes itu tidak ada hikmah. Apakah Allah benci dengan orang yang suka protes itu? Yang penting protesnya itu menegakkan hukum atau menegakkan kebenaran. Membawa kewajiban 50 rakaat, Nabi Musa mengatakan, Muhammad, gak mungkin umatmu itu mampu mengerjakan sholat 5 waktu, minta keringanan. Korting 5, bolak-balik sampai 9 kali tinggal 5. Itu pun Nabi Musa masih mengatakan minta korting lagi. Umpama minta korting lagi, kira-kira sudah tidak ada sholat. Lalu sudah 9 kali yang 45 kan kortingnya tinggal 5. Kalau kita membayangkan kok bolak-balik, itu jangan dibayangkan riwayat ini. Ya kita nggak bisa memberikan gambaran bahwa itu mukjizat. Tidak. Jadi lain sama sekali. Seperti ini hasil penelitian. Seorang profesor namanya Raymond Madi. Profesor itu dia itu mengajar filsafat kedokteran. Suatu ketika mahasiswanya itu bertanya, Prof, sesudah orang itu mati itu kemana? Ini kan pertanyaan yang tidak mudah dijawabnya. Yang namanya profesor jawabannya yang mesti dengan penelitian. Nah terus yang diteliti maka dia punya pikiran, kalau begitu saya akan mencari orang-orang yang pernah mati suri. Ini mungkin bisa diteliti untuk memberi gambaran sesudah mati itu orang kemana. Ternyata si Profesor Raymond Madi ini menjumpai ada 100 orang yang pernah mati suri. Orang mati suri itu kan banyak ya. Iya. Adik saya itu pernah mati suri loh. Terus sudah dimandiin, sudah dikafani loh, kejadian. Itu waktu umur 2-3 bulan. Jadi sudah dikafani. Jadi jangan orang mati suri. Si Raymond ini menemukan 100 orang yang pernah mati suri. Nah, ditanya satu persatu, ternyata jawabannya itu semuanya sama, mirip. Begitu dia itu merasa mati, dia itu merasa meninggalkan badannya. Dan orang-orang dia lihat banyak yang nangis, tapi dia tidak bisa ngomong kepada mereka yang nangis. Terus naik ke atas, jauh memasuki sebuah ruangan yang gelap gulita. Terus pokoknya tidak ada jelas. Begitu wilayah gelap gulita ini terus dijalani sampailah pada suatu tempat yang terang benderang. Di tempat yang terang benderang itu dia mengetahui
sedetail apapun pekerjaan yang pernah dilakukan ketika masih hidup. Tapi kan singkat ya, tapi mengetahui semuanya itu. Nah, ini namanya orang ini berada di dimensi yang lain. Jadi dalam waktu sekejap tahu semuanya, sedetail apapun dari semua perbuatannya. Setelah tahu semuanya itu naiklah, begitu mentok di sana ada suara. Belum saatnya kamu masuk ke ruang sini, kembali kamu. Akhirnya kembali, disitulah dia hidup lagi setelah mati suri. Ini hasil penelitian seorang profesor yang namanya Raymond Mandi, yaitu dosen filsafat kedokteran. Benar apa enggak? Tapi ada sedikit yang ingin saya ceritakan. Seperti itulah kita itu bisa mengetahui dalam waktu hitungan detik semua yang pernah kita lakukan. Nah, demikian juga peristiwa Mi'raj itu nyari seperti itu. Jadi jangan diharapkan Pak belum dino mati, ya toh ya. Padahal Mi'raj itu kejadiannya setengah malam. Setengah malam itu ya paling banyak ya berapa? 6 jam. Tapi itu tekan langit sebegitu jauh. Nah, akhirnya dapat 5. Sekarang itulah kewajiban seorang yang diterima langsung oleh Rasulullah SAW. 5 rukun Islam ini yang dikerjakan tiap hari seperti sholat. Inilah yang harus kita pelihara. Jangan sampai kelenggan hidup meninggalkan sholat, tidak akan mendapatkan kebahagiaan sama sekali. Jadi saya itu kadang-kadang berpikir kok gak salah kok gitu loh ya. Kok kendelnya itu gimana? Mana dikai Gusti Allah, bernafas oksigen milik Gusti Allah. Semuanya diatur kebaikannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok yang baik gak nyembah Gusti Allah? Kira-kira tersinggung dah Allah. Memang tersinggung. Oleh karena itulah maka sering saya menjelaskan seperti ini. Saya sebagai orang Islam kebetulan miskin, seumur-umur saya tidak pernah bisa naik haji sampai mati. Apakah saya masih Islam? Jawabnya masih Islam. Sebab haji itu ada syaratnya, manis atau ilahi sahila, punya bekal, punya kemampuan untuk menunaikan haji. Saya jadi orang Islam kebetulan miskin, sehingga sampai mati saya tidak pernah membayar zakat. Padahal zakat itu kan rukun Islam. Apakah saya tetap Islam? Jawabnya tetap Islam. Sebab zakat itu ada syaratnya, yaitu haul dan nisab. Haulnya itu hitungan harta selama 1 tahun, nisab itu kadar minimal orang wajib zakat. Mencapai kadar minimal saja tidak, berarti belum memenuhi syarat untuk membayar zakat. Saya tetap Islam walaupun seumur hidup tidak pernah membayar zakat. Saya sakit terus sehingga setiap Ramadan nggak pernah bisa puasa. Saya mati, apakah saya tetap Islam? Tetap Islam. Karena memang orang sakit itu merupakan pengecualian
kelonggaran untuk tidak berpuasa. Nah sekarang saya jadi orang Islam tidak salah. Gimana Islamnya? Habis. Kenapa kok habis? Karena Rasulullah SAW mengatakan Rasul umur Islam wa umurha as-shalah. Bangunan agama yaitu Islam ini bangunan yang indah, yang penyangganya itu adalah sholat. Wa umurha as-shalah. Tiangnya itu sholat. Nah, kalau tiangnya itu roboh, bangunannya hancur apa enggak? Hancur. Itulah yang saya katakan, ketika kita meninggalkan sholat, maka bangunan Islam kita ini habis karena tidak ada penyampaian. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, ini yang harus kita pelihara. Orang tua itu cinta kepada anak, itu wajar karena itu memang pemberian Allah. Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin. Allah memberi perhiasan kepada manusia untuk cinta kepada suami atau istri dan cinta kepada anak. Saya melihat cinta orang tua sekarang dengan orang tua masa lalu itu berbeda. Saya mengalami jadi anak, tidak mengalami jadi orang tua. Begini perbedaannya. Ketika saya masih kecil dulu, misalnya sekolah itu pulangnya terlambat, orang tua itu biasa-biasa saja. Saya boleh lah boleh. Dan begitu lambat saya pulang. Saya sakit, tidak doyan makan, sanggane waktu biasa saja. Lah boleh panas lah mati. Begitu waras jumalan tak kira-kira marut itu. Umpamanya saya pergi tidak bisa kembali sampai hilang. Apa orang tua sedih? Ya sedih tapi tidak terlalu sedih sebab hilang siji orang 11. Saya itu 12 bersaudara. Dan sekarang kita sebagai orang tua apa bisa seperti itu? Tidak bisa. Sebab anak 2 itu sudah banyak, 3 itu kebanyakan. Sehingga dia mantep jadi protek si anak. Saking cinta kepada si anak, dibikin nyamuk satu saja tidak rela. Itu kalau obat nyamuk masukin Germani, tapi orang lah. Tapi anak yang bergerok malah ikhlas, itu anehnya. Apa ada orang tua ikhlas anaknya masuk neraka dicopot nyamuk kali lo berdoa malah itu anaknya gak sholat diubah anak tak penting, anaknya gak bisa baca Quran anak Quran tak marai surgi, tapi anaknya gak sekolah stres, ini kan kualit kan. Mestinya yang utama itu sholatnya, bukan sekolahnya. Sebab kalau sholatnya sudah murat-marit, sulit untuk diharapkan baiknya di anak ini. Pokoknya Gusti Allah wis pani apa maneh yang liyane Gusti Allah kan begitu logika. Nah, saya itu pernah juga diprotes anak saya. Kuliahnya di Bandung. Saya tidak pernah tanya pelajaranku gimana, tidak itu pilihannya. Urusan saya adalah sholatnya terpelihara tanpa. Setiap hari saya berdoa sholat, sudah, bos. Telepon saya cuma tanya sholat, sehingga anak saya itu bosan tak pokok soal sholat. Jangan sampai Allah meninggal sholat, meninggal sholat putus kiriman. Teman-teman serius saya. Karena apa? Karena Quran mengajari seperti itu. Coba lihat
anaknya Nabi Nuh yang namanya Kan'an ya, dikejar banjir, dipanggil oleh Nabi Nuh, ya bunaya rekam ma'ana, hei anakku ayolah naik perahu ini. Namanya orang tua sayang kepada anaknya walaupun anaknya itu kafir. Ya bunaya rekam ma'ana, jawab sa'abi ila jabalin yaksimuhu minal ma', saya akan naik ke gunung, saya pasti akan terhindar dari banjir. Nabi Nuh sudah paham kalau nanti banjir itu sampai ke puncak gunung itu, maka Nabi Nuh mohon kepada Allah, ya Allah selamatkan itu anak saya. Apa jawab Allah? Innahu laisa min ahli, itu sudah bukan anak kamu lagi. Innahu amalun ghairu sholih, karena dia anak yang membangkang, bangkang yang bersialan. Nah, itulah yang harus kita tanamkan. Oleh karena itu, jangan kasihannya didahulukan, yang Gusti Allah malah nomor 2. Contohnya apa? Anak seturu durung sholat sandal dibuka. Ini bukan memang anak, tapi menjerumuskan si anak. Karena Rasulullah SAW mengatakan, muru auladakum bis sholati bi sab'in fadribuhum bi ashrin. Perintah anak kamu ketika berusia 7 tahun akan sholat, cambuk. Yang namanya cambuk itu jangan diartikan dengan pentung besar gitu. Nah, cambuk itu apa ya? Ya sekedar untuk membuat si anak itu tergugah. Cambuk dia kalau sudah berumur 10 tahun tapi masih tidak mau mengerjakan sholat. Subuh-subuh dibuka sakno, jano. Kita itu akan mempertanggungjawabkan ini kepada Allah. Ya, akan mempertanggungjawabkan generasi sesudah kita ini kepada Allah. Dan Allah menyuruh kita untuk merenung. Fakola mimbakin kolbun azul sholat awal kabar syahawat wasawfa yalqona qondas. Itu ada di surat Maryam. Sebuah generasi melahirkan generasi di belakangnya yang mereka menyia-nyiakan sholat dan hidup memperdulikan nafsu. Maka generasi ini tidak akan memperoleh apa-apa dalam hidupnya kecuali kesesatan. Oleh karena itu, jangan menambah jumlah orang kafir di bumi ini justru dengan anak-anak kita sendiri. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, waktu subuh sudah tiba. Saya ingin menutup dengan surat Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Dia kirim surat pada seluruh gubernurnya. Gubernurnya Umar bin Khattab itu sampai Irak, Mesir, padahal beliau berada di Madinah. Jadi jauh sekali wilayah kekhalifahan Umar bin Khattab pada waktu. Nah, isi suratnya sama. Ayyuhal ulama, inna min ahammil umuri indi as-shalah. Faman hafidhaha faqad hafidha dinahu wa man dhayya'aha fahuwa bima siwaha adla. Wallahu la hafidha fil Islam liman taraka shalah. Wahai seluruh gubernur negeri, sesungguhnya urusan yang paling penting menurutku adalah pemeliharaan terhadap sholat. Barang siapa yang sholatnya terpelihara, niscaya semua urusan hidupnya akan terpelihara. Barang siapa yang sudah mulai menyia-nyiakan sholat, maka terhadap perkara yang lainnya dia tidak takut lagi untuk
menyia-nyiakannya. Maka surat itu ditutup dengan sumpah demi Allah. Tidak ada peruntukan dalam Islam bagi orang-orang yang sudah menyia-nyiakan sholat. Mudah-mudahan kita termasuk generasi dan anak keturunan kita, mereka yang senantiasa menegakkan sholat. Seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati, Tuhanku, jadikan aku dan seluruh anak keturunanku orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dengan membaca surat Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa bihamdihi. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Salawatullah wa salamuhu ala habibina Muhammad wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'alna wa auladana wa azwajana wa dzurriyyatina wa ja'alna wa iyyahum min ibadikas sholihin wa ja'alna wa iyyahum min ahlis sholat wa ahlil jamaah wa ja'alna wa iyyahum min ahlil Qur'an wa jannibna wa iyyahum min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Walhamdulillahi rabbil